Apa yang terjadi? Setelah kerja keras mereka, banyak hari telah berlalu ketika Murongxuan dan yang lainnya menemukan kepala istana Wanliang. Mustahil, kekuatan Murongxuan dan yang lainnya lemah, dan mustahil untuk bertemu dengan kepala istana Wanliang dengan mudah. Namun, setelah istana Wanliang mengetahui hal ini, mereka sangat kesal. Lagi pula, ia memutuskan untuk fokus melatih Murongyu, dan Murongyu pun memutuskan untuk setia kepadanya. Namun, ini terjadi dalam sekejap mata. Bukankah sudah jelas kau akan mendapat masalah dengannya? Jangan khawatir, aku akan segera menyelidiki masalah ini. Mereka berani menyentuh Murongyu, mereka tidak akan bisa berurusan denganku. Jika aku tahu, bunuh mereka, kata kepala istana Wanliang dengan nada membunuh, dan sekaligus memerintahkan seorang wakil kepala istana untuk menangani masalah ini. Kepala istana Wanliang sangat marah, dan sekarang ia telah melakukan semua yang ia bisa untuk melacak masalah ini. Dengan energinya, ia seharusnya bisa menyelamatkan ayahnya. Setelah meninggalkan aula, kata Murongxuan dengan nada tenang. Yang lain mengangguk pelan, tetapi tidak bisa benar-benar rileks. Meskipun slip giok jiwa Murongyu tidak rusak, mereka tidak bisa rileks sebelum melihat Murongyu lolos dari bahaya. Mari kita coba sebisa mungkin untuk menyelidiki juga, kata Murongxuan, meninggalkan istana Wanliang dengan tenang. Yang lain mengikuti dan mulai menyelidiki. Ini adalah ruang dengan radius sekitar 100 mil. Kegelapan tak terlihat. Ini adalah ruang dalam Yin Yang Ding. Dengan kekuatan Taoisme tingkat ini, ruang di dalamnya terlalu besar, terlalu kecil. Namun, di dalam kuali Yin Yang, Murongyu tidak punya waktu untuk meremehkan ahli yang memiliki senjata Tao ini. Karena di ruang ini, sebuah kekuatan yang tak terjelaskan menekannya setiap saat. Dia tidak dapat memasuki Hetu Luoshu, dan bahkan tidak dapat mengorbankan artefak dasar dan senjata sihir apapun. Saya khawatir ini adalah salah satu kemampuan kuali Yin Yang. Selain itu, Murongyu juga mencoba melepaskan diri langsung dari Yin Yang Ding. Tetapi mustahil untuk melarikan diri. Dengan kata lain, saat ini, Murongyu tidak bisa meninggalkan Yin Yang Cauldron. Kecuali Yin Yang Cauldron dibuka dari luar, barulah Murongyu bisa keluar dari pintu keluar. Hanya saja, alasan pintu keluar dibuka sekarang adalah karena keempat orang itu akan melakukan sesuatu pada Murongyu. Dia juga tidak punya kesempatan untuk lolos dari Yin Yang Cauldron. Hal ini membuat Murongyu menggertakkan giginya, sungguh sial. Wow, tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di kegelapan malam di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Karena sinar cahaya yang tiba-tiba itu, mata Yao Yao Murongyu sedikit menyipit. Di saat yang sama, aura yang kuat dan berbahaya langsung menyelimuti hatinya. Bahkan jiwanya pun mulai gemetar. Bahaya mengancam jiwa. Murongyu terkejut dan melihat ke arah munculnya cahaya itu. Namun, ia melihat langit yang jauh telah dibanjiri oleh api yang besar. Cahaya yang menyilaukan itu adalah api itu. Api itu telah memenuhi separuh ruang harta karun. Dan api itu datang dengan ganas dan dahsyat, ingin menenggelamkan Murongyu. Jiwanya terus gemetar, dan bahaya itu semakin kuat. Ia tahu bahwa jika ia tenggelam dalam api itu, kemungkinan besar ia akan terbakar sampai mati. Di saat yang sama, bahaya yang lebih kuat menyapu dari belakang. Murongyu berbalik dan melihat ke atas, tetapi melihat kegelapan di depan, masih tak dapat melihat jari-jarinya. Api di belakang tampaknya tak mampu menerangi kegelapan abadi sama sekali. Ada apa? Tanya Murongyu bingung, tetapi tak lama kemudian ia terkejut. Karena ia menemukan bahwa kegelapan abadi di belakang adalah tempat kegelapan itu berada. Itu jelas sebuah api kegelapan. Yin Yang Ding, api Yin Yang. Yang bersinar adalah Yang Huo, dan kegelapan abadi adalah Yin Huo. Satu Yin dan satu Yang mengisi kedua sisi kuali Yin dan Yang. Terlebih lagi, tampaknya api itu tidak hanya membanjiri kedua sisi, tetapi perlahan-lahan menyapu ke area tengah. Apakah ini ritme yang harus dilawan? Masih harus menyatu. Wajah Murongyu tiba-tiba menjadi serius. Jika hanya Yin Huo dan Yang Huo, itu akan menjadi ancaman fatal bagi Murongyu. Jika kedua api itu bertarung atau menyatu, akankah itu menjadi lebih mengerikan? Akankah Murongyu dimurnikan? Namun, meskipun wajah Murongyu serius, dia tidak takut. Masalahnya, dia hanya hancur secara fisik. Jiwa utamanya masih berada di Hetu Luoshu. Meskipun api Yin dan Yang ini menakutkan, mereka sama sekali tidak dapat memurnikan buku paling menakjubkan di dunia, Hetu Luoshu. Murongyu memiliki keyakinan mutlak. Namun, jika tubuh fisiknya dimurnikan, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kekacauan. Lagi pula, hanya benda langit yang kacau, yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kekacauan. Karena itu, Murongyu tidak mau menyaksikan tubuhnya dimurnikan. Ia ingin bertarung, tapi sekarang, ia tidak punya tujuan. Kecuali posisi tengahnya, tempat-tempat lain sudah dipenuhi api Yin dan Yang, di setiap sudut. Auzu.com. Murongyu hanya duduk di tempat dan memasang postur bertahan. Kekuatan dalam tubuhnya dimobilisasi secara ekstrim olehnya, dan tubuh fisiknya juga didesak secara ekstrim. Pada saat yang sama, ratusan juta akar pohon kehidupan di dantian yang berakar di kehampaan tak berujung juga bergetar,
melahap kekuatan kekacauan bebas dengan liar, lalu diubah menjadi kekuatan kehidupan oleh pohon kehidupan, menyerbu tubuhnya. Untungnya, Kuali Yin yang tidak dapat menahan ekstraksi kekuatan kekacauan oleh pohon kehidupan, jika tidak, Murong Yu harus mengandalkan kekuatan dan tubuh fisiknya sendiri untuk melawan api Yin Yang. Api Yin Yang sangat cepat, dan segera setelah Murong Yu duduk, ia telah memusnahkannya. Namun, karena Murong Yu lebih dekat ke sisi api Yang, maka api Yang lah yang menenggelamkannya terlebih dahulu. Tiba-tiba, suhu tinggi yang berkobar langsung menenggelamkan Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu dengan jelas melihat tubuhnya mulai meleleh. Ya, seperti logam yang meleleh setelah bertemu suhu tinggi. Tubuh dan kekuatan kuat Murong Yu sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan kekuatan hidup pun tak berguna. Kekuatan hidup adalah kekuatan penyembuhan yang paling dahsyat. Namun, kekuatan itu juga digunakan untuk menyembuhkan luka. Seperti tubuh fisik Murong Yu yang meleleh, bisa dikatakan tidak ada luka, melainkan langsung menyatu. Bagaimana kekuatan hidup bisa menyembuhkan luka? Saat dagingnya meleleh, tubuh Murong Yu yang duduk di atas piring juga didorong oleh Yang Huo. Tak lama kemudian, Yin Huo mengikuti Yang Huo dan menenggelamkannya dalam sekejap. Rasa dingin yang seolah membekukan jiwanya langsung menyelimuti Murong Yu. Saat itu, Murong Yu melihat tubuh fisiknya, bahkan meridian dan energi di tubuhnya, membeku. Yin dan Yang, dua kutub yang berbeda. Dalam sekejap, Murong Yu memasuki dunia dua lapisan es dan api, mati-matian mencari kematian. Namun, meskipun Yin Huo juga sangat berbahaya, hal itu menyebabkan tubuh fisik Murong Yu berhenti meleleh untuk sementara waktu. Dengan cara tertentu, ini memastikan bahwa Murong Yu tidak akan dilelehkan oleh Yang Huo. Untungnya, Yin Huo telah membekukan tubuh, meridian, dan energi di tubuh Murong Yu. Namun, hal itu tidak membekukan pikirannya. Oleh karena itu, Murong Yu masih dapat mengendalikan pikirannya. Energi kehidupan yang dahsyat melonjak keluar dari dantiannya, langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang sebelumnya meleleh. Yang membuat Murong Yu sedikit lega adalah Yin Huo tidak dapat membekukan energi kehidupan tersebut. Mungkinkah kekuatan kehidupan pada dasarnya jauh lebih tinggi daripada Yin Huo? Mungkinkah makhluk-makhluk di antara langit dan bumi ini juga takut pada makhluk yang lebih tinggi dari mereka? Namun, ini adalah hal yang baik. Setidaknya, jika Yin Yang Huo mempertahankan pola saat ini, Murong Yu masih memiliki keyakinan untuk menyelamatkan hidupnya. Hanya saja, ide Murong Yu terlalu ideal. Sepertinya ada yang salah satu sama lain, dan sepertinya dia merasa sedikit marah karena tubuh Murong Yu tidak bisa dimusnahkan. Setelah beberapa tarikan napas, api Yin Yang mulai bergerak. Boom, boom, boom. Gelombang api Yin Yang seperti gelombang turbulen terus melonjak dari jauh, membombardir tubuh Murong Yu dengan ganas. Akibatnya, Murong Yu terus menikmati dua surga es dan api. Untuk sementara, api yang berada di atas angin, dan tubuh Murong Yu secara tragis terlebur banyak. Setelah beberapa saat, api Yin Yang mengambil alih, membekukan tubuh dan kekuatan Murong Yu. Murong Yu mengeluh lagi dan lagi. Hanya ketika api Yin Yang saling berhadapan, dia dapat menggunakan kekuatan kehidupan untuk menempa dagingnya dan memperbaiki daging yang rusak. Namun, sebelum dia benar-benar memperbaiki tubuh fisiknya, serangan api Yin Yang datang lagi. Pengulangan seperti itu membuat Murong Yu hampir pingsan. Namun, tak lama kemudian, Murong Yu juga menemukan sesuatu yang sedikit mengejutkannya. Di bawah, tempering, api Yin Yang, tubuh dan kekuatannya ditempa, menjadi lebih padat dan kuat. Jika ini berlangsung lama, Murong Yu akan menembus alam dan mencapai jati dirinya dalam sekejap. Terlebih lagi, terobosan ini tidak memiliki efek samping apapun baginya. Itu karena kekuatan dan tubuh fisiknya telah ditempa hingga ekstrim sebelum menerobos. Metode terobosan seperti inilah yang diimpikan semua biksu. Karena fondasi ini akan sangat kokoh. Namun, mustahil bagi Murong Yu untuk menerobos dengan mudah. Namun, ia tetap menggertakkan giginya dan bertahan. Jika berhari-hari telah berlalu, sambil menggertakkan giginya, Murong Yu merasa sedikit aneh. Keempat orang yang telah membawa mereka pergi itu sepertinya tidak bersuara. Bukankah tujuan mereka untuk membaca ingatan mereka sendiri, atau bahkan merampas ingatan mereka sendiri? Mengapa mereka tidak bergerak selama berhari-hari? Namun, ini hal yang baik untuknya. Lebih baik menunggu sampai ia menerobos sebelum lawan mulai. Dengan cara itu, Murong Yu akan memiliki kemampuan untuk melawan. Sebenarnya, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa keempat orang itu tidak ingin melakukan apapun kepada Murong Yu. Namun, mereka tidak punya waktu. Saat ini, ia sedang sibuk melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Kekuatan Istana Wanliang sungguh mengerikan. 4 orang telah ditemukan sehari setelah mengetahui bahwa Murong Yu telah dibawa pergi. Oleh karena itu, Istana Wanliang langsung melancarkan pengejaran yang mengancam jiwa. Di mana keempat orang yang menjadi lawan Istana Wanliang ini? Jadi, setelah menerima berita itu, ia pun mulai melarikan diri dengan panik. Justru karena inilah keempatnya telah menangkap Murong Yu, tetapi mereka tidak punya waktu untuk bertindak atas nama Murong Yu. Bahkan api Yin dan Yang yang muncul di Kuali Yin dan Yang bukanlah karena mereka, melainkan Kuali Yin dan Yang muncul secara spontan.
Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa pengejaran Istana Wan Liang terhadap keempat orang itu telah mengirimkan eksistensi tingkat Tao. Istana Wan Liang, Murong Xuan dan yang lainnya berkumpul dengan ekspresi muram. Sudah sebulan, belum ada kabar dari Guru Suci, bahkan jika dikirimkan kepadanya, aku tidak bisa mengirimkannya. Zhang Hao berkata dengan suara berat. Qi Kai dan yang lainnya menggelengkan kepala berulang kali, lebih dari sekadar pesan. Mereka adalah budak-budak Murong Yu, dan mereka dapat berkomunikasi langsung dengan jiwa Murong Yu. Namun sekarang, mereka tidak dapat menghubungi Murong Yu sama sekali. Seolah-olah ruang tempat Murong Yu berada terputus oleh kekuatan yang dahsyat. Namun, yang membuat mereka sedikit lega adalah slip giok jiwa milik Murong Yu tidak rusak, apalagi hancur. Namun, Qi Kai dan para ahli lainnya yang jiwanya dikendalikan oleh Murong Yu masih bisa merasakan keberadaannya. Meskipun mereka tidak dapat dihubungi, keberadaan mereka membuat semua orang merasa tenang. Namun, selama Murong Yu tidak muncul di hadapan mereka sehari pun, mereka tidak bisa tenang. Kudengar Istana Wan Liang telah mengirim ahli-ahli Tao untuk memburu mereka. Namun, kekuatan keempat orang itu sangat mengerikan, dan mereka belum tertangkap selama sebulan, kata Murong Yi dengan malu. Lebih dari itu, konon, ahli Tao di Istana Wan Liang bahkan disergap oleh 4 orang dan hampir terbunuh. Akhirnya, ia terluka parah dan melarikan diri. Selain itu, ada beberapa ahli Tao di Istana Wan Liang yang terbunuh. Konon, karena kejadian ini, penguasa Istana Wan Liang sangat marah, dan telah mengirim ahli setingkat wakil penguasa istana untuk memburu mereka. Duan Muqing menceritakan kabar terbaru yang ia temukan. Mendengar itu, semua orang tersipu. Bahkan ranah Master Dao pun hancur parah, seberapa mengerikankah kekuatan keempat orang itu. Murong Yu pun bersujud di tangan mereka, takut keadaannya akan semakin buruk. Jangan terlalu khawatir, setahu saya, para wakil kepala istana Wan Liang setidaknya adalah para ahli di atas 3 langit Tao. Dengan mereka, Guru Suci seharusnya baik-baik saja. Sun Yu menghibur, namun, ia sendiri tidak mempercayai apa yang dikatakannya. Semua orang saling berpandangan, meskipun khawatir, mereka tak berdaya. Jadi, bagaimana keadaan Murong Yu sekarang? Masih di 2 langit es dan api. Namun, saat ini, Murong Yu telah banyak berubah dibandingkan sebulan yang lalu. Alam dan kekuatan tempurnya tidak berubah. Yang berubah hanyalah temperamennya. Ia menjadi lebih mulia dari sebelumnya, bahkan lebih berkelas. Dari kejauhan, ia melihat bahwa Murong Yu, yang sedang duduk di tanah menerima baptisan api Yin Yang, memiliki semacam aura peri. Bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Secara umum, Murong Yu tahu bahwa perubahannya ini berasal dari jiwanya. Saat ini, di ruang jiwanya, jiwa utamanya juga duduk di tempat yang sama dengan 5 hati di langit. Bukankah jiwa utamanya ada di Hetu Luoshu? Mengapa ia muncul di ruang jiwa lagi? Bukankah kau bilang kau tidak bisa mengorbankan semua jenis harta? Mungkinkah mengambil sesuatu dari Hetu Luoshu? Sebenarnya, ini mustahil. Alasan mengapa jiwa itu muncul di ruang jiwa, membuat Murong Yu masih bingung. Ini akan dimulai dari setengah bulan yang lalu. Setengah bulan yang lalu, Murong Yu sedang berusaha sekuat tenaga untuk melawan 2 surga Yin Yang. Dengan gigi terkatup dan pemulihan vitalitasnya, kekuatan dan fisiknya telah meningkat pesat. Jika ini terus berlanjut, kultivasi dan fisiknya seharusnya dapat menembus ke jati diri yang sebenarnya. Namun, pada hari ini, entah mengapa, jiwa utamanya tiba-tiba meninggalkan Hetu Luoshu dan kembali ke ruang jiwa. Saat itu, Murong Yu terkejut. Lagi pula, jiwa utamanya juga telah muncul, dan jika tubuh dan jiwa utamanya hancur, maka ia benar-benar mati. Jika jiwa penguasa ada di dalam buku Hetu Luo, meskipun tubuhnya terbakar, ia tidak akan benar-benar jatuh. Namun, sekarang jiwa penguasa tidak mungkin kembali ke Hetu Luoshu. Terlebih lagi, Murong Yu juga menemukan fenomena aneh. Setelah jiwa utamanya muncul, ia mulai berlatih dengan 5 hati yang bergejolak. Terlebih lagi, ia melihat api Yin dan Yang tertelan. Jiwa tersebut secara aktif melahap api Yin dan Yang. Murong Yu sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya jiwa tersebut menelan kekuatan lain selain kekuatan jiwa. Meskipun api Yin dan Yang adalah api, esensinya juga merupakan kekuatan. Itu hanyalah salah satu manifestasi kekuatan. Setelah melahap api Yin dan Yang, Murong Yu melihat bahwa jiwa utama dengan cepat menjadi lebih kuat. Jiwa itu kuat, inilah yang ingin didengar oleh Murong Yu. Namun, keadaan tampaknya tidak begitu baik sekarang. Oleh karena itu, ia hanya bisa gemetar, dan lebih berhati-hati terhadap api Yin dan Yang. Setelah beberapa hari, ia menemukan bahwa kecepatan jiwa bahkan lebih cepat daripada setelah melahap jiwa leluhur jiwa Yi. Lagi pula, setelah pengamatannya, ini tidak ada hubungannya dengan api Yin dan Yang. Meskipun api Yin dan Yang yang ditelan juga dapat memperkuat jiwa, peningkatannya terbatas. Bahkan tidak sampai 1%. Lalu, bagaimana alam jiwa ditingkatkan? Auzu.com. Awalnya, Murong Yu bingung. Kemudian, ia akhirnya menyadari bahwa peningkatan jiwanya sangat berkaitan dengan situasinya saat ini. Api yang melelehkan tubuh fisik Murong Yu, tetapi api Yin membekukan tubuh dan kekuatannya.
Meleleh sebentar dan membeku sebentar lagi, bagaimana rasanya menjadi langit ganda es dan api. Murong Yu tak bisa menggambarkannya. Namun, perasaan itu sangat tidak nyaman, meskipun pikirannya sekuat dirinya, terkadang ia tak bisa menahan erangan. Bahkan, terkadang ia ingin langsung menyerah. Begitu keadaan pikiran negatif seperti itu muncul, Murong Yu mendapati bahwa kecepatan peningkatan jiwanya akan terhenti dan ia tak bisa lagi meningkat. Namun ketika Murong Yu mengertakkan gigi dan meyakinkan dirinya sendiri untuk melawan apapun yang terjadi, kecepatan peningkatan jiwanya justru meningkat. Ada apa ini? Kesimpulan dari Murong Yu, mungkinkah ini sublimasi jiwa? Sosok yang gigih, pantang menyerah di tengah jalan, sesulit apapun rintangannya, selalu hadapi kesulitan. Jika ia mampu bertahan dalam mentalitas ini, jiwanya akan tersublimasi. Setelah jiwa tersublimasi, alamnya akan berangsur-angsur membaik. Bahkan lebih baik daripada langsung melahap kekuatan jiwa. Ternyata jiwa masih bisa berkultivasi seperti ini. Ras jiwa sama sekali tidak mengenal metode kultivasi ini. Setelah mengetahui hal ini, Murong Yu sangat bersemangat. Meningkatkan alam jiwa selalu menjadi hal yang paling sulit. Namun, setelah mengetahui bahwa jiwa masih bisa berkultivasi dengan cara ini, Murong Yu menemukan jalan pintas untuk kultivasi jiwa. Saya yakin selama ia terus berlatih dengan cara ini, kecepatan kultivasinya akan semakin cepat. Tiba-tiba, jiwanya bergetar hebat. Senyum muncul di wajah Murong Yu. Pada saat ini, aura yang kuat, luas, dan mendalam tiba-tiba muncul dari jiwa Murong Yu, dan langsung menyapu seluruh ruang jiwa. Pada saat yang sama, cahaya ungu meledak dengan dahsyat, bercampur dengan aura kuat itu, dan memenuhi seluruh ruang jiwa. Murong Yu sedikit ketakutan, tetapi segera ia tenang. Karena ia menemukan bahwa meskipun aura ini 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, mereka tidak mengungkapkan ruang jiwa. Jika mereka melarikan diri ke kuali Yin Yang, atau bahkan melarikan diri dari kuali Yin Yang, mereka akan ditemukan oleh keempatnya. Pada saat itu, nasib Murong Yu akan tragis. Kultivasi jiwa dan tubuh fisik telah menembus lebih dulu, dan kini telah menembus ke jati diri yang sebenarnya. Pada saat yang sama, gemuruh, di ruang jiwa Murong Yu, sebuah bola jiwa muncul entah dari mana. Awalnya, seperti titik hitam kecil, tetapi meroket dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, entah dari mana kekuatan jiwa ini berasal. 1, 2, 3. Murong Yu melihat sekeliling, dan menemukan 100 bola jiwa telah ditambahkan entah dari mana. Terlebih lagi, bola jiwa itu masih muncul, sepertinya 100 bukanlah hasil, melainkan hanya permulaan. 100, 200, 300. Pada akhirnya, tidak ada bola jiwa baru yang muncul. Lupakan saja, ditambah beberapa bola jiwa asli, saat ini Murong Yu sudah memiliki 3000 bola jiwa. Awalnya 36, sekarang ada 3000 bola jiwa. Apakah ini ada hubungannya? Melihat 3000 bola jiwa yang persis sama itu, Murong Yu sedikit tercengang. Patut dicatat bahwa sebelum terobosan ini, bola jiwanya telah mencapai 36. 108.000 alam kultivasi, 3.000 makhluk abadi, 36 dewa. Sekarang tampaknya sebaliknya, akankah langkah selanjutnya adalah memadatkan 108.000 bola jiwa? Apa istimewanya angka-angka ini? Apa artinya? Tanya Murong Yu bingung. Ruang jiwa saat ini sudah sangat luas. 3.000 bola jiwa tersebar di sekitar jiwa utama, seperti galaksi kecil. Galaksi, lalu bidang bintang. Jadi, haruskah bidang bintang atau bahkan alam semesta terbentuk di ruang jiwa? Akankah akhirnya membentuk banyak alam semesta? Apakah itu terdiri dari kekacauan tanpa akhir? Gagasan yang agak tidak realistis ini muncul di benak Murong Yu. Faktanya, kekacauan tanpa akhir terbentuk seperti ini. Planet dan meta bintang membentuk galaksi, dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya membentuk bidang bintang. Banyak bidang bintang membentuk alam semesta, dan banyak alam semesta dan lebih banyak kekacauan membentuk kekacauan total. Mungkin, hanya dengan cara ini kau bisa menjadi penguasa kekacauan. Berevolusi dari dirinya sendiri menjadi kekacauan tanpa akhir, dan akhirnya bergabung dengan kekacauan tanpa akhir untuk menjadi penguasa kekacauan. Bisakah kau mengendalikan seluruh kekacauan? Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa pikiran-pikiran tiba-tiba ini tidaklah tidak realistis. Ia telah menyentuhnya lagi, dan ia telah benar-benar menyentuh jalan untuk menjadi penguasa kekacauan. Ataukah itu benar? Hanya integrasi, hanya kesepakatan, yang dapat dikendalikan. Jiwa adalah yang pertama menerobos dan mencapai jati diri yang sebenarnya. Tiba-tiba, kekuatan jiwa Murong Yu melonjak. Selain itu, selama ini berlanjut, ranah jiwanya akan terus meningkat. Bahkan tubuh fisik dan basis kultivasi. Hanya saja saya tidak tahu berapa lama situasi ini akan berlangsung. Karena dia tidak tahu situasi di luar, Murong Yu tidak tahu berapa lama situasi ini bisa berlangsung. Oleh karena itu, dia sekarang bahkan lebih teliti mengertakkan giginya terhadap baptisan api Yin dan Yang. Jika Anda ingin bebas, Anda membutuhkan lebih banyak kekuatan. Benarkah tidak cukup, kemudian menerobos ke keadaan tanpa diri, bahkan keadaan awal Tao? Jadi, mengapa orang-orang itu masih menjadi lawannya? Waktu perlahan berlalu, dan tubuh fisik dan basis kultivasi Murong Yu perlahan membaik di bawah temper api Yin dan Yang. Berkat kegigihan Murong Yu, jiwanya terus mengalami sublimasi.
Alamnya pun terus berkembang. Sepertinya ada terobosan menuju ritme tingkat kedua dari jati diri sejati. Akhirnya, setelah beberapa hari, tubuh Murong Yu berhasil menembus jiwanya dan mencapai jati diri sejati. Kini, hanya basis kultivasinya yang belum menembus. Setelah ranah kultivasinya menembus ranah jati diri sejati, maka kekuatan tempurnya pasti bisa melesat ke ranah Raja Tao. Saat itu, memenggal kepala para penguasa di ranah Raja Tao dengan tangan kosong bukanlah masalah sama sekali. Boom! Akhirnya, basis kultivasinya berhasil menembus, dan ia berhasil mencapai jati diri sejati. Jiwa, basis kultivasi, dan tubuhnya telah mencapai jati diri sejati secara bersamaan. Begitu basis kultivasinya menembus, aura yang sangat kuat meledak dari tubuh Murong Yu, langsung memenuhi seluruh kuali Yin Yang. Bahkan api Yin Yang membaptis, tubuh Murong Yu pun dibombardir kembali oleh kekuatan mengerikan ini. Mustahil untuk melukai Murong Yu dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, di dunia luar, raut wajah keempat guru Tao sedikit berubah, terutama guru Tao yang memegang kuali Yin Yang dengan ekspresi ngeri. Ini tidak baik, api Yin Yang di kuali Yin Yang telah meletus lagi. Jangan khawatir, jangan bakar Murong Yu sampai mati, atau kita akan kelelahan hanya karena harus mengambil air dari keranjang bambu. Kalau begitu, jangan buru-buru mencari tahu apakah ada yang salah dengan Murong Yu. Teriak yang lain, mereka telah bekerja keras untuk menangkap Murong Yu, dan mereka masih menderita beberapa pengejaran besar dari Istana Wan Liang, semuanya kelelahan fisik dan mental. Jika Murong Yu dibakar hidup-hidup lagi, mereka akan mencuri ayam dan kehilangan nasi. Mereka tidak akan memakan daging kambing, tetapi akan membuat keributan. Boom! Tepat ketika orang itu ingin keluar dari jiwanya dan memasuki kuali Yin Yang untuk memeriksa situasi Murong Yu, sebuah tangan besar menerobos kehampaan, mengunci mereka berempat dan memukulnya dengan keras. Ekspresi mereka berempat tiba-tiba berubah, dan Taois kuat yang ingin memeriksa situasi Murong Yu tidak melanjutkan. Sebaliknya, ia langsung melancarkan serangan terkuat, dan menggabungkan kekuatan keempatnya untuk menghancurkan tangan besar itu dengan keras. Tidak ada alasan lain, orang-orang yang dikejar dari luar adalah orang-orang kuat Istana Wan Liang. Yang terpenting adalah dia lebih kuat dari keempatnya. Puff! Meskipun mereka berhasil menahan tangan besar lawan, mereka berempat tak kuasa menahan semburan darah. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, mereka sama sekali bukan lawan. Untungnya, kecepatan mereka berempat tidak buruk, sehingga mereka masih bisa mempertahankan keunggulan untuk sementara waktu. Namun, jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan dihujani dan dibunuh. Tangkap dengan tanganmu, kalau tidak, meskipun alam semesta ini luas, sama sekali tidak ada tempat bagimu untuk berpijak. Bahkan jika kau mengejar ke dalam kekacauan yang tak berujung, kau tidak akan bisa lolos dari kejaran Istana Wan Liang. Wajah pria kuat yang dikejar Istana Wan Liang itu muram. Han berkata dengan nada membunuh. Keempatnya mengabaikan mereka, masih melarikan diri dengan cepat. Di dalam kuali Yin Yang, saat ini, Murong Yu sedang tersenyum. Sepertinya dia tidak peduli bahwa dia terjebak di dalam kuali Yin Yang dan menderita siksaan es dan api secara bersamaan. Sebenarnya, untuk peningkatan kekuatan, rasa sakit ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun, Murong Yu telah bertahan dari rasa sakit yang miliaran kali lebih kuat dari ini. Dia sangat tahu bahwa jika dia ingin menjadi seorang master, jika dia ingin menjadi penguasa kekacauan, dia harus membayar lebih dari yang lain. Perlu menanggung apa yang orang lain tidak bisa tanggung dan tidak bisa lakukan. Rasa sakit dan siksaan hanyalah batu loncatan di jalan menuju latihan. Setiap kali saya melangkah, saya akan menghadapi rasa sakit dan siksaan ini kurang lebih. Hanya dengan mengalahkannya kita dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar. Mungkin mentalitas inilah yang memungkinkan jiwa Murong Yu untuk disublimasikan. Kecepatan kultivasinya meroket. Pada saat ini, Trinitas telah mencapai jati diri yang sebenarnya. Kekuatan tempur Murong Yu saat ini telah meroket lagi. Diri sejati, apa itu diri sejati? Diri sejati adalah kembali ke diri sejati, kembali ke asal. Karena itu, Murong Yu kini tampak kehilangan ketajamannya. Dari kejauhan, ia seperti manusia muda biasa yang tak lagi bisa menjadi biasa. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Namun saat ini, temperamen Murong Yu tampak mulia dan berdebu. Bahkan kedalaman matanya sesekali memancarkan cahaya ungu samar, menekan jiwa semua makhluk di surga dan semua alam. Inilah salah satu karakteristik orang Chaos. Menoleransi orang lain tak tertahankan. Hatiku kuat, sungguh kuat. Murong Yu masih duduk bersila. Ketika ia dibaptis oleh api Yin dan Yang, jiwanya tersublimasi. Hal ini tak hanya membuatnya benar-benar menyentuh metode atau makna sejati menjadi penguasa kekacauan. Lebih dari itu, ia juga membuatnya melihat dirinya sendiri dengan jelas. Diri sejati, aku benar-benar melihat hatiku. Auzu.com, semua senjata ajaib, artefak primordial, material surgawi, harta duniawi, berada di luar, dan hanya jika hati kuat, barulah benar-benar kuat. Apa itu hati? Pikiran asli adalah pikiran Anda sendiri, pikiran Anda sendiri. Hanya ketika hati kuat, Anda dapat menahan penderitaan orang lain, dan kemudian Anda dapat terus meningkatkan jiwa, basis kultivasi, dan tubuh fisik Anda. Jati diri sejati sebenarnya adalah melihat pikiran asli dengan jelas dan mengembangkan pikiran asli.
Kakak, Murong Yu mengepalkan tinjunya dengan ringan, dan kekosongan di dekat tinjunya terhimpit. Bahkan api yin dan yang itu pun hanya bisa dimusnahkan. Kekuatan ini pasti setidaknya 10.000 kali lebih kuat dari sebelumnya tanpa terobosan. Sekarang saya percaya diri dan mudah menghancurkan Dao Jun tingkat rendah. Senyum puas tersungging di wajah Murong Yu. Dao Jun tingkat rendah, yaitu Dao Jun tingkat pertama hingga ketiga. Kekuatan tempur Murong Yu saat ini begitu mengerikan. Bagaimana jika dipadukan dengan harta karun seperti pedang kekacauan? Bukankah mungkin untuk membunuh atau bahkan menghancurkan Dao Jun tingkat menengah? Dia belum melakukannya, dan Murong Yu belum membandingkannya. Namun, menghadapi Dao Jun tingkat menengah, dia sepenuhnya mampu melindungi dirinya sendiri. Basis kultivasi dan tubuh fisik tidak lebih. Kali ini sublimasi jiwa adalah yang paling mengerikan. 3.000 bola jiwa, hampir setiap tarikan napas, dapat menelan banyak kekuatan jiwa dari kekacauan yang tak berujung. Pada saat ini, kekuatan jiwa benar-benar seperti sumbernya tak terbatas, dan tidak akan pernah habis. Merasakan kekuatan yang dibawa oleh 3.000 bola jiwa, Murong Yu bergumam pada dirinya sendiri. Namun, semakin banyak bola jiwa, semakin banyak kekuatan jiwa yang dibutuhkan. Tentu saja, akan semakin sulit untuk menembusnya. Namun, selama Murong Yu mempertahankan pikiran aslinya, jiwanya akan terus menyublim dan menjadi lebih kuat. Pada titik ini, Murong Yu tidak lagi khawatir. Dari segi kekuatan jiwa, bahkan jika itu adalah orang yang kuat setingkat leluhur jiwa, itu jauh lebih rendah daripada saya. Namun, dalam hal kualitas dan aspek lainnya, saya jauh lebih rendah daripada leluhur jiwa. Oleh karena itu, meskipun daya mematikan jiwa saya tidak buruk, itu masih terlalu jauh dari leluhur jiwa Yi. Namun, jika saya dapat menembus ke keadaan tanpa diri, saya khawatir itu akan sebanding dengan leluhur jiwa, pikir Murong Yu dalam hatinya, sudah melihat kuali yin yang. Setelah memasuki kuali yin dan yang, ia terbakar oleh api yin dan yang. Ia hanya bisa melawan terus-menerus, tetapi tidak ada waktu tambahan untuk melihat ruang ini. Ruang itu tidak besar, dengan radius sekitar 100 mil. Murong Yu mengamati bahwa tripod yin yang ini tidak sama dengan tripod yin yang Qian Kun, tetapi terbagi menjadi dua bagian. Ketika Murong Yu sedang mempelajari bagaimana api yin dan yang muncul, api yin dan yang menghilang dari udara tipis. Murong Yu tidak terkejut, karena api yin dan yang ini muncul tiba-tiba. Bukankah normal untuk muncul tiba-tiba dan kemudian menghilang tiba-tiba? Namun, api yin dan yang ini pada dasarnya berbeda dari api yin dan yang dikeluarkan dari Qian Kun yin dan yang ding. Kekuatan dalam kuali yin dan yang alam semesta tidak dapat membiarkannya berkultivasi atau bahkan meningkatkan alamnya. Karena tingkat Qian Kun yin dan yang ding sama dengannya. Seberapa kuatnya Murong Yu, kekuatan dahsyat yang diledakkan oleh kuali Qian Kun yin yang. Kekuatan semacam ini yang setara dengan alam Murong Yu pada dasarnya tidak berguna bagi Murong Yu. Boom, pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba mendengar bahwa seseorang sepertinya sedang membuka kuali yin yang. Tanpa sepatah kata pun, Murong Yu langsung tidak sadarkan diri. Tubuhnya pun berlumuran darah, hijau dan merah. Beberapa bagian mencair, beberapa bagian membeku, bagaikan es yang telah membeku selama puluhan ribu tahun. Kecepatan reaksi dan kemampuan akting ini, hampir bisa menjadi seorang aktor. Setelah selesai menyamar, ia merasa seperti sedang disesatkan dari Qian Kun Ding. Akhirnya terungkap, hatinya sedikit gembira, dan pada saat yang sama ia diam-diam melihat keluar. Saat ini, mereka seperti berada jauh di bawah tanah, karena ia mencium aroma tanah. Bahkan, ia melihat gua yang baru saja digali di sekitarnya. Ada 4 orang, salah satunya cukup banyak. Namun, yang membuat hati Murong Yu begitu haus darah adalah keempat orang ini sekarang sangat malu. Satu persatu berlumuran darah. Yang utama adalah mereka berempat tampaknya terluka parah. Terluka parah, maka kekuatannya secara alami akan sangat hilang. Ini jelas merupakan kesempatan bagi Murong Yu. Orang-orang yang tidak memiliki keluhan atau kebencian terhadapnya menyergapnya, dan pada akhirnya mereka hampir membunuhnya. Kebencian ini hanyalah kebencian berdarah dan tidak dapat dibagikan. Namun, dia tidak segera mengambil tindakan. Siapa yang tahu apakah orang-orang ini benar-benar terluka parah? Jika dia sama dengannya, bagaimana dengan bertindak? Lagi pula, Murong Yu tidak tahu bahwa mereka berempat telah diburu dan dibunuh oleh Istana Wan Liang. Namun, Murong Yu segera menyadari bahwa orang-orang ini tidak bertindak seperti dirinya. Mereka terluka parah, terutama 2 ahli Tao yang kekuatannya lebih rendah itu terluka parah, dan kekuatan yang bisa dikeluarkan sekarang mungkin tidak mencapai puncak 50%. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, jika terjadi pembunuhan brutal, mereka berdua mungkin akan dipenggal sebelum bereaksi. Meskipun mereka sudah mati, mereka tidak tahu bagaimana mereka mati atau siapa yang membunuh mereka. Tentu saja, kekuatan tempur Murong Yu saat ini sudah cukup untuk menghancurkan Dao Jun tingkat rendah. Meskipun 2 murid yang relatif lemah itu tidak terluka parah, mereka sama sekali bukan lawan Murong Yu. 2 Tao kuat lainnya lah yang membuat Murong Yu takut. Keduanya lebih kuat dari Sun Yu, Dao Jun tingkat 5. Salah satunya tidak jauh lebih kuat, hanya negara kecil. Tetapi orang lainnya jelas merupakan Dao Jun tingkat 8, dan bahkan Dao Jun tingkat 9, dengan kekuatan yang sangat mengerikan.
Namun, keduanya tidak dalam kondisi baik sekarang, masing-masing terluka parah. Ini mengejutkan Murong Yu, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu yang menghantam mereka berempat dengan parah. Itu adalah Taois tingkat 9. Benar-benar istana Wan Liang sialan, mengejar kita selama lebih dari sebulan. Taois tingkat 2 itu mengumpat keras. Sepertinya kau ingin melampiaskan amarah dan dendammu dengan cara ini. Ternyata dikejar oleh istana Wan Liang. Murong Yu akhirnya tahu mengapa mereka begitu malu dan terluka parah. Namun, ia segera terkejut. Orang-orang ini masih menyelamatkan hidup mereka dan bahkan lolos dari kejaran dan pembunuhan banyak orang kuat di istana Wan Liang. Seberapa kuat metode mereka? Untungnya, mereka berempat sekarang terluka parah, memberi Murong Yu kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jika kita mendapatkan rahasianya dari anak ini, begitu kekuatannya besar, aku akan bergegas ke istana Wan Liang, dan membunuh semua bagian istana Wan Liang, kata Taois kuat lainnya dengan membunuh. Pendeta Tao tingkat 6 tersenyum acuh tak acuh, kenapa harus menunggu sampai kekuatannya meningkat? Kali ini istana Wan Liang mengejar kita. Kebencian ini tidak dibagi. Aku sarankan setelah kita pulih, kita akan menggunakan 4 gajah untuk langsung menyerang orang barbar itu. Dia telah menghancurkan istana Wan Liang. Bukankah ada seorang Taois yang kuat di istana Wan Liang? Aku akan melihat apakah mereka dapat menahan serangan formasi dan proyeksi 4 gajah kita. Bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan Taois mereka yang kuat, mereka akan membunuh Wan Liang. Murid-murid istana lainnya sudah lebih dari cukup. Aku akan memberitahu mereka nasib menyinggung 4 sekte gajah kita. Ternyata proyeksi susunan itu disebut susunan besar 4 bayangan. Apakah orang-orang ini leluhur 4 gajah? Pikir Murong Yu dalam hati, tetapi terlalu terkejut dengan kegagalan Tao tingkat 6 itu untuk mengungkapkan pikirannya. Ia melihat terlalu banyak hal tentang seluruh keluarga di setiap kesempatan. Terlebih lagi, meskipun susunan 4 gajah itu mengerikan, istana Wan Liang pasti memiliki susunan pelindung gunung. Bisakah proyeksi susunan 4 gajah menyerang istana Wan Liang melalui susunan pelindung gunung? Lagi pula, jika Master Dao istana Wan Liang bergerak, aku khawatir 4 gajah tidak dapat membantu mereka, kan? Jangan bicarakan itu, aku akan membaca ingatan anak ini dulu. Ikutlah denganmu. Kalau tidak, jika dia mati, kita akan membuang-buang energi kita. Dao Jun tingkat 9 mengerutkan kening dan langsung berkata. Hati Murong Yu membeku, bagaimana mungkin ingatannya terbaca? Tidak bisa dikatakan bahwa kau hanya bisa mengambil risiko diserang sekarang. 3 Taois kuat lainnya mengangguk sedikit, dan hendak membaca serangan Murong Yu. Tetapi pada saat ini, badai jiwa, Murong Yu berteriak dalam hati, dan segera melancarkan serangan kelompok jiwa terkuat. Namun, 3.000 bola jiwa di ruang jiwa Murong Yu berputar dengan cepat, menampakkan gelombang kekuatan jiwa, dan akhirnya menembus ruang jiwanya, mencekik 4 leluhur gajah besar seperti lautan badai. Bahkan cahaya ungu yang menyilaukan terpancar dari kekuatan jiwa. Ini hanyalah langkah pertama bagi Murong Yu untuk melawan. Saat melancarkan serangan jiwa, ia telah mengorbankan pedang kekacauan. Berbeda dengan serangan kelompok jiwa, pedang kekacauan hanya ditujukan pada Raja Dao tingkat 9 yang kuat. Hanya dengan menebasnya, ia dapat lepas dari kendali mereka. Engah, kedua pembangkit tenaga listrik Dao tingkat rendah itu bukan lagi lawan Murong Yu. Saat ini, mereka terluka parah, tidak dapat menampilkan setengah dari kekuatan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan jiwa mereka telah hancur menjadi bubuk. Sampai mati, wajah mereka masih menunjukkan keterkejutan. Ekspresi mereka masih stagnan saat ia hendak membaca ingatan Murong Yu. Pengadilan kematian. Menghadapi perubahan besar, Dao Jun tingkat ke-6 dan Dao Jun tingkat ke-9 bereaksi tepat waktu. Tiba-tiba, mereka berdua berteriak marah, dan bersamaan melancarkan pukulan, menghantamkan pukulan yang dahsyat ke arah Murong Yu, ingin sekali menghabisinya dengan satu pukulan. Namun, pada saat ini, cahaya ungu yang menyilaukan meledak dengan dahsyat, seolah-olah 2 kaisar primordial menghantam keduanya. Dao Jun tingkat ke-6 itu sudah terluka parah, dan kekuatannya sangat berkurang. Oleh karena itu, saat ia terkena cahaya ungu tersebut, jiwanya tertekan. Tidak dapat bergerak. Jika ini terus berlanjut, jiwanya akan diserang oleh jiwa-jiwa yang mengikutinya dan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Taois tingkat 9 berteriak dengan keras, Auzu.com tiba-tiba, Dao Jun tingkat 6 tersadar. Namun, pada saat ini, badai jiwa Murong Yu telah melanda. Ekspresi ngeri muncul di wajah Taois tingkat 6, langsung mengerahkan kekuatan pamungkasnya, dan meledak dengan dahsyat. Boom! Setelah suara keras itu, seluruh tubuhnya terguncang. Pada saat yang sama, darah menyembur dari mulutnya. Dia terluka parah, dan kekuatan tempurnya menurun. Yang terpenting adalah bahwa saat ini, Murong Yu bukan lagi Amon, dan kekuatan tempurnya telah lama berbeda. Bahkan ketika berada di puncak Taois tingkat 6, Murong Yu juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Mantra 9 karakter, persatuan 9 karakter. Melihat bahwa Taois tingkat 6 tidak dapat dibunuh sampai mati dengan satu pukulan, Murong Yu langsung mengorbankan mantra 9 karakter. Kaisar Taiko yang sombong langsung merobek kehampaan, dan muncul dari Taiko, tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang membuat jiwa bergetar.
Ketiganya, Murong Yu, tidak dapat melihat wajah Kaisar Agung ini dengan jelas. Hanya melihat Kaisar Agung melangkah ke udara, setelah muncul di ruang dan waktu, ia menembak Taoist tingkat 6 itu dengan telapak tangan. Wajah pembangkit tenaga listrik Daojun tingkat 6 itu menunjukkan kengerian, seolah-olah ia telah melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ia telah mengerahkan kekuatan pamungkasnya, dan begitu Sang Yong meraih bola, ia melesat keluar, mencoba memblokir serangan Kaisar. Namun, Murong Yu, pembangkit tenaga listrik Daojun tingkat 9, dan bahkan Taojun tingkat 6 dalam kelompok itu tahu bahwa ia sama sekali tidak dapat melawan. Dengan embusan, penguasa Tao yang kuat ini langsung tertembak dan musnah. Bahkan tidak ada bubuk mesiu yang tersisa. Setelah menembak mati orang ini, Kaisar Taiko juga menghilang begitu saja, seolah-olah ia belum pernah muncul sebelumnya. Apa yang terjadi? Baik Murong Yu maupun penguasa Dao tingkat 9 terkejut. Ya, bahkan Murong Yu sendiri terkejut. Meskipun ia telah mengorbankan mantra 9 karakter pada saat yang sama sebelumnya, tampaknya ia tidak memiliki kekuatan sebesar itu pada saat itu. Ketika ia berada di alam kultivasi, Murong Yu tahu bahwa setelah mengumpulkan mantra 9 karakter, ia akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Hanya saja ia telah mengumpulkan mantra 9 karakter, tetapi tampaknya ia tidak seperti jenderal legendaris yang tak terkalahkan. Namun, sekarang tampaknya mantra 9 karakter benar-benar tak terkalahkan di dunia. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Murong Yu, dan kemudian seluruh perhatiannya terpusat pada Taoist tingkat 9 yang paling kuat. Meskipun Ziguang berpengaruh padanya, pengaruhnya terlalu lemah. Hanya sesaat, perlu dipahami bahwa cahaya ungu langsung memusnahkan jiwa leluhur Hunyi. Leluhur Jiwa Yi adalah eksistensi tertinggi tingkat Tao, jauh lebih kuat daripada Tao tingkat 9 di depannya. Mungkin inilah kekurangan Ziguang, bukan? Hanya berpengaruh pada klan jiwa yang kuat. Kalau tidak, ia benar-benar tak terkalahkan. Setelah cahaya ungu dikorbankan, tidak peduli apapun tingkat eksistensi lawannya, jiwanya akan dimusnahkan. Di seluruh dunia, di mana ada lawan bagi Murong Yu? Selain cahaya ungu, kekuatan kekacauan dan kekuatan penenang jiwa tidak banyak berpengaruh pada Tao tingkat 9. Meskipun ia terluka parah, kekuatan tempurnya menurun drastis. Namun masih ada kekuatan tempur Daojun tingkat 8. Kekuatannya menggelegar, napasnya ganas. Melihat Murong Yu memenggal kepala 3 anggota kelompoknya sendiri berulang kali, Tao tingkat 9 menjadi sangat marah. Bahkan rambut panjangnya berdiri terbalik. Mati aku, teriak penguasa Dao tingkat 9 dengan keras dan menghantamkan pedang kekacauan itu dengan tinjunya. Dentang, di tengah suara keras itu, tangan dan mulut harimau milik Murong Yu langsung retak. Bahkan tinju di kedua tangannya pun hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, pedang kekacauan berhamburan dan melesat keluar. Embusan, wajah Murong Yu berubah drastis, dan sosoknya langsung mundur, menghantam ke kedalaman bumi di belakangnya. Meskipun ia mengandalkan kekuatan dari belakang untuk mengalirkan kekuatan, ia tetap tak kuasa menahan diri untuk menyemburkan darah. Meskipun kekuatan tempurnya melawan langit, kekuatannya jauh dari penguasa Dao tingkat 9. Benar-benar rentan. Namun, untungnya, Murong Yu memiliki pengalaman bertarung yang kaya, sehingga ia mengerahkan semua energi yang tersisa di tubuhnya dan memusnahkan area luas di sekitarnya. Tidak, seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Namun demikian, tubuhnya masih terluka parah. Kekuatan hidup mengalir deras dengan panik, dengan cepat memulihkan tubuhnya yang terluka. Namun, saat ini, Taoist tingkat 9 itu sudah terdesak. Ia melihat tangannya bagaikan cakar elang, mencengkeram kehampaan, dan membayangkan ratusan juta cakar, ingin menangkap mati-matian Murong Yu Seng. Situasinya kritis. Kekuatan kedua belah pihak melonjak, terus-menerus memusnahkan bumi dan kehampaan dalam radius ratusan juta mil. Dalam situasi ini, Murong Yu bahkan tidak bisa memasuki Hetu Luoshu. Jadi ia harus berjuang keras. Hetu Luoshu berubah menjadi sosok yang luar biasa, berhadapan langsung dengan Taoist tingkat 9 itu. Mata Taoist tingkat 9 itu berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan, dan tangannya langsung menghantam Hetu Luoshu dengan cakarnya, mencoba mencabik-cabiknya. Namun yang mengejutkannya adalah ia tidak bisa mencabiknya. Hetu Luoshu yang putus asa adalah buku aneh pertama di dunia, meskipun tidak dapat meledak dengan kekuatan terkuatnya di tangan Murong Yu. Tapi bagaimana mungkin seseorang dapat merobeknya? Jangan katakan itu hanya seorang Raja Tao, bahkan seorang guru Tao pun tidak dapat melukai Hetu Luoshu. Setelah kebingungan, Taoist tingkat 9 itu tahu bahwa Hetu Luoshu adalah sebuah harta karun. Dialah satu-satunya harta karun yang tidak dapat dirobeknya dengan tangan kosong. Seketika, ada kegembiraan di hatinya yang marah. Melihatnya meraihnya dengan tangan yang besar, kekuatan mengerikan itu meledak, dan dia ingin meremas Hetu Luoshu, lalu mengambilnya. Mantra 9 karakter, teriak Murong Yu dengan keras, dan mengetik mantra 9 karakter itu lagi. Tiba-tiba, seorang Kaisar Agung Ilusi kembali merobek kehampaan, muncul dari langit Taigu. Perubahan dan aura yang kuat meletus dari sang kaisar, dan kehampaan yang tertekan bergetar dan bahkan hancur berkeping-keping. Dan Taoist tingkat 9 yang pertama di antara mereka diselimuti oleh aura yang kuat dan sangat berbahaya. Dia tahu bahwa Kaisar Agung ini dapat melukainya.
Bahkan jika dia tidak bisa menahannya, dia akan jatuh di sini hari ini. Bunuh! Dao Jun tingkat 9 berteriak dengan ganas. Dengan tangan besar, dia menerbangkan Hetulwosu ke jenderal lain, dan untuk sementara menyerah mengumpulkan Hetulwosu. Kekuatan terkumpul di tinjunya, ada cahaya yang menyilaukan di tinjunya, dan napas yang mengerikan meletus. Segera, tinjunya sudah dibombardir dengan keras. Tebasan jiwa suci, Murong Yu mengangkat jiwanya ke puncak dan menebasnya secara langsung. Pada saat yang sama, bila kacau yang telah diguncang bahkan menghancurkan kehampaan, dan menebas. Semuanya terjadi terlalu cepat, antara kilat dan api, Taois tingkat 9 telah terbunuh bersama Kaisar Agung. Setelah suara keras itu, sosok Kaisar hancur dalam sekejap. Meskipun mantra 9 karakter tak terkalahkan di dunia, tetapi ranah Murong Yu terlalu rendah untuk dapat mengerahkan kekuatan mantra 9 karakter yang paling kuat. Jika tidak, Kaisar Agung dapat menerima satu pukulan dan menghancurkan Taois tingkat 9 tanpa kerusakan pada dirinya sendiri. Namun, meskipun Taois tingkat 9 meledakkan Kaisar Ilusi, dia tidak nyaman. Kedua tangannya langsung hancur oleh kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, sosoknya dibombardir dan terbang terbalik seperti kekalahan, menyemburkan darah. Dipukul lagi. Pada saat ini, tebasan jiwa suci dan pedang kekacauan telah dibombardir. Pada saat yang sama, Murong Yu mengendalikan cahaya ungu di kedalaman jiwanya untuk terus meletus. Meskipun Ziguang tidak bisa memusnahkan jiwa lawan, bahkan jika ditekan sesaat, itu akan sangat bermanfaat bagi Murong Yu. Keluar dari sini, meskipun penguasa Dao tingkat 9 itu terbanting keras ke tanah, kekuatannya masih mengerikan. Dalam teriakan keras itu, kekuatan di tubuhnya menyapu seperti badai dahsyat, langsung membombardir tebasan jiwa suci dan pedang kekacauan. Dentuman, dentuman, tebasan jiwa suci belum menyerang dan memasuki ruang jiwa lawan, tetapi sudah dihancurkan oleh kekuatan penguasa Dao tingkat 9. Pada saat yang sama, manusia kekacauan terkejut dan terlempar keluar lagi. Bahkan kali ini, pikiran Murong Yu terguncang seolah-olah sungai itu meluap. Semuanya kembali tanpa hasil, namun, Murong Yu tidak menyangka serangan-serangan ini tidak akan berpengaruh pada penguasa Dao tingkat 9. Yang bisa ia andalkan sekarang adalah cahaya ungu dan mantra 9 karakter. Untungnya, Ziguang benar-benar manjur. Murong Yu tidak merasa kecewa. Ziguang muncul, meskipun lawannya adalah penguasa Dao tingkat 9, jiwanya ditekan. Mantra 9 karakter, teriak Murong Yu, dan mantra 9 karakter terus memancar. Tiba-tiba, satu persatu Kaisar Agung terus mencabik-cabik kehampaan primordial, melangkah ke udara, dan dengan panik menyerang Dao Jun tingkat 9. Hanya saja, waktu yang tersisa terlalu singkat. Sebelum serangan Kaisar Agung mengenai Dao Jun tingkat 9, lawannya sudah terbangun. Bunuh! Teriak Dao Jun tingkat 9 berulang kali, dan langsung mengorbankan seorang Kaisar Agung yang telah dengan liar menebas dan menyerang senjata Dao Jun. Di saat yang sama, niat membunuh Dao Jun tingkat 9 membumbung tinggi, melangkah maju, menghancurkan langit, dan langsung menerjang ke arah Murong Yu. Setelah Perang Dunia Pertama, tanah tempat mereka semua musnah. Saat ini, mereka tak lagi terkubur dalam tanah, melainkan telah terekspos di kehampaan. Murong Yu menginjak Bing Zijue dengan kecepatan seperti angin, dan sosoknya melesat langsung ke kehampaan. Pergi dalam sekejap, namun, lawannya adalah Dao Jun tingkat 9. Baik kekuatan maupun kesaktiannya jauh di atas dirinya. Meskipun kecepatan terbangnya tinggi, lawannya bagaikan bayangan, bagaikan gangren yang menempel di tulang, mengejarnya. Kekuatannya meledak, kehampaan hancur berkeping-keping, dan cakrawala di atas langit ke-9 bergetar hebat akibat ulah Dao Jun tingkat 9, dan seolah-olah akan runtuh. Murong Yu terus mengetik, mantra 9 karakter, ingin menggunakan Kaisar Agung untuk membunuh para penguasa Tao. Namun, untuk sementara, mustahil untuk saling membunuh. Terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara kedua belah pihak. Auzu.com, ini adalah pertempuran yang sangat sulit. Aku anggota ras jiwa. Jika kau berani membunuhku, kau akan dikejar oleh ras jiwa. Ras jiwa tidak sebanding dengan istana Wan Liang. Ucap Murong Yu serempak setelah pertempuran usai. Benar saja, setelah mendengar kata-kata, klan jiwa, Taois tingkat 9 itu terkejut. Ya, istana Wan Liang memang kuat, tetapi dibandingkan dengan ras jiwa adalah naga sejati yang berkeliaran di atas 9 langit, dan kuil Wan Liang paling banter hanyalah seekor semut yang merayap di tanah. Kedua belah pihak sama sekali tidak setara. Kejar-kejaran istana Wan Liang saja sudah membuatnya ingin mati, bagaimana jika itu adalah kejaran dan pembunuhan ras jiwa? Maka sungguh tidak ada tempat baginya untuk tinggal di alam semesta Nuo Daseng. Membunuhmu, ras jiwa mengejarku. Bahkan jika kau tidak membunuhmu, kau akan membiarkanku pergi. Lagi pula, jika kau membunuh ketiga saudaraku, kebencian kita tidak terbagi. Hari ini kau atau aku. Wajah pria kuat itu keras kepala dan tegas. Hati, Murong Yu menangis dalam hati. Awalnya, ia pindah dari klan jiwa untuk menekan guru Tao tingkat 9, lalu ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi di Hetulwoshu dan melarikan diri. Namun, pihak lain sama sekali tidak takut pada klan jiwa. Anjing itu melompati tembok dengan tergesa-gesa. Kalau begitu, tak perlu dikatakan lagi.
Kau hanya bisa melihat bab yang sebenarnya di bawah tanganmu. Mantra 9 karakter, serangan jiwa, bilah kekacauan. Mengandalkan kecepatannya yang dahsyat, Murongyu terus-menerus melancarkan berbagai serangan. Untungnya, ia memiliki fisik tubuh surgawi kekacauan di saat yang bersamaan. Untungnya, ia memiliki 3.000 bola jiwa, yang memberinya kekuatan jiwa yang tak habis-habisnya setiap saat. Untungnya, pohon kehidupan di dantiannya terus-menerus menyerap kekuatan kekacauan dalam kekacauan yang tak berujung, terus-menerus mengisi ulang kekuatannya. Jika tidak, kekuatan Murongyu pasti sudah habis sejak lama. Menghadapi serangan bertubi-tubi dari Murongyu, Taois tingkat 9 itu meraung lagi dan lagi, kekuatannya meledak, dan Murongyu yang dibombardir itu ingin sekali mati. Namun, semakin ia bertarung, semakin terkejut ia. Kekuatan Murongyu tampaknya tak terbatas. Di sisi lain, ia sudah sedikit kehilangan dukungan saat ini. Awalnya, ia sudah terluka parah dan kekuatannya sangat rusak. Ia membutuhkan sebagian kekuatan untuk melindungi tubuh, jika tidak, cederanya akan terus memburuk. Sebenarnya, meskipun ia berani dan tak terkalahkan, tetapi dalam perang, itu masih terpukul keras. Bagaimanapun, apakah itu mantra 9 karakter, serangan jiwa atau Chaos Blade, itu bukan serangan biasa. Jika terjadi kelalaian, Anda akan tetap terluka. Luka-lukanya semakin parah, dan kekuatan tempurnya semakin melemah. Sebaliknya, kekuatan tempur Murongyu semakin kuat. Ini sudah pasti, meskipun Murongyu telah menembus ranah jati dirinya, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Namun, belum sepenuhnya terkendali dan familiar. Oleh karena itu, pada awalnya, kekuatan tempurnya sebenarnya terbatas. Namun, bertarung adalah cara tercepat bagi orang untuk mengenal kekuatan baru dan meningkatkan kekuatan tempur. Oleh karena itu, kekuatan tempur Murongyu semakin kuat. Ditambah dengan kekuatan dan kekuatan jiwanya yang tak terbatas, ia pada dasarnya tak terkalahkan. Sebenarnya, Murongyu tidak perlu membunuh pihak lain. Namun, pihak lain tidak melepaskannya sama sekali. Ia hanya bisa dipaksa mati-matian. Formasi 4 gajah, mungkin ada yang salah, atau mungkin aku telah kehilangan hatiku. Selama pertempuran, penguasa Dao tingkat 9 berteriak keras. Tangan besar terangkat, bergemuruh. Tiba-tiba, formasi besar yang mencakup ratusan juta mil muncul dari udara tipis. Setelah formasi besar itu terbentuk, hembusan angin bertiup kencang, dan dunia berubah warna. Mata Murongyu menyipit, langit biru, awan putih, dan bumi tak terlihat. Saat itu, yang menarik perhatiannya hanyalah kabut tebal. Ini pasti formasi 4 gajah yang menyerangku. Kekuatan proyeksinya mengerikan, jadi aku tak tahu seberapa kuat formasi ini. Pikir Murongyu, tetapi hatinya sudah sedikit gembira. Mungkinkah formasi besar 4 gajah ini bisa membuatnya kembali dan membunuh Taois tingkat 9 itu? Seketika, Murongyu tetap tenang, berdiri terpaku. Saat itu, ia seperti terjebak oleh formasi itu, tak bisa bergerak. Ini reaksi orang normal. Melihat pemandangan ini, Taois tingkat 9 itu mencibir. Pada saat yang sama, ia telah memperluas tubuhnya dan dengan cepat menghabisi siang-siang. Awalnya, ia bisa menggunakan 4 gajah untuk membunuh Murongyu. Tapi itu terlalu boros, karena terlalu berani, ia tetap ingin menggunakannya untuk penelitian. Oleh karena itu, Murongyu, yang hendak memukulnya sendiri, tidak bisa menjaga dirinya sendiri, sehingga ia hanya bisa mempelajarinya dengan saksama setelah melampiaskan amarahnya. Datang, petik 2, Murongyu berjalan hati-hati ke satu arah, tetapi diam-diam, ia memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Dalam formasi, Taois tingkat 9 itu tidak menyembunyikan apapun, dan si pembunuh membunuhnya. Oleh karena itu, ia ditemukan oleh Murongyu sebelum ia mendekat. Bajingan kecil, matilah untukku. Taois tingkat 9 itu berteriak dengan keras, dan tiba-tiba muncul di samping Murongyu. Tangan besar itu bahkan mengeluarkan ratusan juta cakar dan langsung menangkap Murongyu. Pada saat ini, ia melihat seringai di wajah Murongyu. Ia langsung merasa ada yang tidak beres. Di saat yang sama, ia melihat bahwa Murongyu tiba-tiba menghilang di tempatnya dan memasuki kedalaman formasi. Rasanya seperti tidak memasuki siapapun. Taois tingkat 9 itu langsung terkejut. Pada saat ini, aura yang kuat dan berbahaya dengan cepat membombardir dari belakangnya.